Perkenalkan, nama saya Jennifer Glebova. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teknologi digital. Pembelajaran jarak jauh saat ini menjadi tren di dunia pendidikan. Metode pembelajaran ini dapat meminimalisasikan kerumunan orang, tetapi juga dapat menambah wawasan mengenai teknologi. Penggunaan aplikasi pembelajaran online seperti Google Classroom dan Zoom sangat bermanfaat dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Akan tetapi, kesan membosankan sangat mengganggu kenyamanan proses pembelajaran. Bagaimana agar proses pembelajaran tidak membosankan? Saat ini telah ada telepon pintar yang dapat menghasilkan hologram. Dengan teknologi ini dapat memberikan kesan nyata saat Anda melakukan aktivitas webinar atau video call secara 3 dimensi dengan real time. Makin berkembangnya jaringan internet memungkinkan terjadinya pertemuan jarak jauh dengan memanfaatkan hologram pada masa mendatang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknologi pendidikan, teknologi digital. Yang pertama, pengertian teknologi. Teknologi sangat berperan penting dalam kemajuan kehidupan manusia. Apa sih sebenarnya pengertian teknologi itu? Teknologi otomotif akan membantu manusia melakukan perjalanan jauh lebih cepat dan lebih nyaman dibandingkan alat transportasi menggunakan hewan. Teknologi fotorongen akan memudahkan dokter melakukan diagnosis kondisi tulang pasien. Adapun komputer atau laptop memudahkan seseorang menulis dibandingkan menggunakan mesin tik atau TIK. Berdasarkan informasi tersebut, teknologi dapat diartikan sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup kita manusia. Yang kedua, pengertian digital. Kata digital berasal dari kata digitus, ibarat dari bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Perlu diketahui, jumlah jari jemari manusia normal ada 10 angka. Angka 10 terdiri atas 2 angka, yaitu 1 dan 0. 2 angka 1 dan 0 inilah yang digunakan dalam dunia digital. Angka 1 dan 0 merupakan lambang dari on-off atau ya dan tidak. Dua angka ini disebut juga bilangan biner. Bilangan biner inilah yang menjadi tumpuan dari semua perintah-perintah dan menjadi kode dari sebuah sistem digital. Yang ketiga, pengertian teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan perintah pengodean biner untuk menghasilkan suatu perintah tertentu sesuai keinginan seorang pemrogram. Teknologi digital dapat dikatakan teknologi yang tidak menggunakan tenaga manusia atau manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasikan atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya merupakan sistem penghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris. Yang keempat ada sistem bilangan. Ada beberapa sistem bilangan yang digunakan dalam sistem digital. Sistem bilangan yang paling umum digunakan adalah sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Sistem bilangan desimal merupakan sistem bilangan paling familiar karena kemudahan dalam penggunaannya. Untuk mengenal sistem bilangan lebih lanjut, pindah QR pendalaman pada materi sistem bilangan. Yang kelima ada gerbang logika. Gerbang logika dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate. Gerbang logika adalah dasar pembentukan sistem elektronika digital yang berfungsi mengubah satu atau beberapa input atau masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluaran. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang memiliki dua kode simbol yakni 0 dan 1 dengan menggunakan teori aljabar Boolean. Ada 7 macam gerbang logika dasar yang membentuk sebuah sistem elektronika digital, yaitu AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Untuk mengetahuinya, kalian bisa membuka materi gerbang logika. Yang B, transmisi dan penyimpanan data. Proses transmisi data. Transmisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengiriman, penerusan pesan dan sebagainya dari seorang kepada orang benda atau kepada orang atau benda lain. Adapun data adalah keterangan atau informasi dalam berbagai bentuk seperti tulisan, suara, gambar diam, dan gambar bergerak dan tulisan. Jadi transmisi data adalah proses pengiriman data dari pengirim ke penerima. Contoh transmisi data yang paling sederhana adalah ketika ada seorang yang sedang berbicara kepada orang lain. Proses transmisi data dapat berlangsung satu arah dan dua arah. Selanjutnya, kita mempelajari transmisi data dalam tinjauan digital.
Transmisi data secara digital adalah proses transmisi data yang dilakukan dalam sistem digital. Transmisi dilakukan melalui peralatan yang menggunakan sistem pengodean data secara digital biner. Yang pertama ada televisi digital. Televisi adalah alat yang mampu menerima data dalam bentuk gambar dan suara secara bersama-sama. Komunikasi yang dibangun oleh televisi bersifat satu arah. Prinsip kerjanya yaitu stasiun televisi mentransmisikan gambar dan suara yang akan diterima oleh pesawat televisi di rumah-rumah menggunakan antena khusus atau parabola. Pada mulanya, televisi generasi awal masih menggunakan sistem transmisi analog. Sistem transmisi analog mengodekan gambar dan suara dengan cara memvariasikan tegangan listrik dan atau frekuensi dari sinyal. Adanya kemajuan teknologi mengakibatkan siaran televisi analog diganti dengan siaran televisi digital. Teknologi televisi digital mengubah sistem transmisi gambar dan suara dalam bentuk kode-kode digital 1 atau 0. Transmisi data dari stasiun pemancar televisi ke penerima berupa bit data seperti komputer. Alat penerima siaran televisi digital berupa seperangkat televisi digital. Hal tersebut memiliki perbedaan dalam televisi analog. Yang kedua ada telepon seluler. Telepon seluler atau ponsel atau biasa kita sering sebut dengan gadget adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melakukan komunikasi secara dua arah. Ponsel hampir mirip dengan telepon konvensional yang memiliki kabel tetapi berbeda dalam hal bentuk dan kepraktisan. Ponsel tidak memerlukan kabel dan dapat dibawa kemanapun dengan mudah. Sementara telepon kabel terbatas untuk dipindahkan karena terhubung dengan kabel jaringan telepon. Saat ini, setiap orang mempunyai telepon seluler, baik bagi yang sekedar memanfaatkan untuk komunikasi dasar atau bahkan hingga ke fungsi hiburan. Telepon seluler dapat dibawa kemanapun, portable mobile, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel atau nirkabel wireless. Saat ini, di Indonesia mempunyai dua jaringan telepon nirkabel, yaitu sistem GSM atau Global System for Mobile Telecommunication dan sistem CDMA atau Code Division Multiple Access. Dalam perkembangannya, telepon seluler makin menambah fitur-fitur yang dapat mempermudah kegiatan manusia. Ketika berhubungan dengan jaringan wireless, sekumpulan teknologi tersebut memungkinkan penggunanya untuk melakukan panggilan atau bertukar data dengan telepon lain atau dengan komputer. Yang pertama ada panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah. Ketika melakukan panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah biasa, panggilan tersebut akan dihantarkan melalui antena wireless terdekat dan akan diubah oleh pengantar wireless ke sistem telepon landline tradisional. Panggilan tersebut kemudian akan langsung diarahkan ke jaringan telepon tradisional dan ke orang yang menjadi tujuan panggilan. Yang kedua ada panggilan dari telepon genggam ke telepon genggam. Ketika melakukan panggilan dengan cara ini, panggilan akan dirutekan melalui jaringan landline kepada pengantar wireless penerima atau akan dirutekan dalam jaringan wireless ke tempat sel terdekat dengan orang yang menjadi tujuan panggilan. Pada saat berbicara di telepon genggam akan menangkap suara dan mengubah suara menjadi energi frekuensi radio atau gelombang radio. Gelombang radio akan berjalan melalui udara hingga menemukan penerima stasiun terdekat. Yang ketiga ada panggilan jarak jauh. Ketika melakukan panggilan terhadap seseorang yang berada sangat jauh, panggilan akan dirutekan pada pusat pertukaran jarak jauh yang menyambungkan panggilan antar negara atau seluruh dunia dalam melalui kabel fiber optik. Yang C, komputer yang terhubung ke jaringan. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama menerima data atau input, mengolah data dan memberikan informasi serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Di dalam sebuah komputer, memori adalah urutan bit yang dinomori sel dan dengan masing-masing berisi sepotong kecil informasi. Informasi tersebut berisi perintah bagi komputer tentang berbagai hal yang harus dilakukannya. Sel mungkin berisi data yang diperlukan komputer untuk melakukan suatu perintah. Memori akan menyimpan berbagai bentuk informasi sebagai angka biner. Apabila informasi belum berbentuk biner, informasi tersebut akan dipecahkan atau encoded dengan sejumlah instruksi dengan mengubahnya menjadi sebuah angka atau urutan angka-angka. Sebagai contoh, huruf F disimpan sebagai angka desimal 70 atau angka biner. Dengan menggunakan salah satu metode pemecahan, instruksi yang lebih kompleks dapat digunakan untuk menyimpan gambar, suara, video, dan berbagai informasi.
Yang kedua, penyimpanan data. Dalam dunia digital yang dimaksud dengan penyimpanan data adalah sebuah benda elektronik yang dapat menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali dan atau digunakan kembali. Data-data yang disimpan dapat berupa gambar diam, gambar bergerak, suara, dan tulisan. Alat penyimpanan data atau dalam istilah komputer dikenal sebagai komputer data storage merujuk pada media penyimpanan berupa cakram optik, beberapa bentuk media penyimpanan magnetik, dan tipe-tipe media penyimpanan lainnya yang lebih lambat daripada RAM, tetapi memiliki sifat lebih permanen seperti flash memory. Beberapa jenis alat penyimpanan yang cukup populer di dalam dunia komputer yaitu ada flash disk, micro SD, dan hard disk. Selain micro SD yang terdapat di penyimpanan data smartphone, ternyata setiap smartphone sudah memiliki penyimpanannya sendiri yaitu RAM dan ROM. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.